Sepanjang jalan Tuhan pimpin, itu cukup bagiku. Rahmat-Nya selalu serta dan melindungi daku. Penghiburan dari surga jika Tuhan sertaku. Karena tentulah semua diperbuatnya baik itu. Karena tentulah semua diperbuatnya baik itu. Salam jumpa kembali Bapak Ibu dan Saudara-saudara. Kita di penghujung bulan Oktober dan kita bersama-sama bersyukur untuk ulang tahun GKI Sangkrah yang ke-88. Nah, apakah ungkapan syukur itu bisa kita nyatakan lewat iman yang terus bertumbuh, kepercayaan terus yang kuat, bahkan ikut terus membangun pertumbuhan GKI Sangkrah? Biarlah kita belajar dari firman Tuhan tentang percaya kepada Tuhan di tengah kehidupan hari lepas hari. Bacaan firman Tuhan hari ini dari Injil Markus pasal 11 ayat 20 sampai dengan 26. Markus 11 ayat 20 sampai dengan 26. Mari kita akan bersama-sama berdoa. Tuhan Yesus, kami mau bersyukur Engkau sudah memberkati jemaat Tuhan GKI Sangkrah sampai usia yang ke-88. Dan kami sebagai anggota jemaat ikut bersyukur untuk pemeliharaan Tuhan. Dan biarlah kami juga terus belajar akan cinta kasih Tuhan, iman kami terus bertumbuh, meskipun kehidupan tetap kami rasakan berat, namun kami tahu bahwa di balik keberatan ini ada Tuhan yang menopang, menuntun, dan menghibur kami. Berfirmanlah ya Tuhan, supaya firman-Mu senantiasa membuat kami bersuka cita bersama dengan Engkau. Inilah kerinduan kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Pagi-pagi ketika Yesus dan murid-muridnya lewat, mereka melihat pohon ara tadi sudah kering sampai ke akar-akarnya. Maka teringatlah Petrus akan apa yang telah terjadi. Lalu ia berkata kepada Yesus, Rabi, lihatlah, pohon ara yang kau kutuk itu sudah kering. Yesus menjawab mereka, Percayalah kepada Allah. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, asal tidak bimbang hatinya, tetapi percaya bahwa apa yang dikatakannya itu akan terjadi, maka hal itu akan terjadi baginya. Karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Dan jika kamu berdiri untuk berdoa, ampunilah dahulu sekiranya ada barang sesuatu dalam hatimu terhadap seseorang, supaya juga Bapamu yang di sorga mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Tetapi jika kamu tidak mengampuni, maka Bapamu yang di sorga juga tidak akan mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, ada seorang bapak itu yang didiagnosis oleh dokter bahwa ada sesuatu yang kurang sehat di dalam perutnya. Dokter tidak tahu apa itu, karenanya harus dioperasi supaya dokter bisa memastikan ini penyakit apa. Ya, ada semacam daging tumbuh, apakah itu nanti disebut tumor atau kanker, tidak tahu ya. Tapi memang sebaiknya bisa untuk segera dioperasi dan diangkat. Nah, bapak ini menjadi tegang ya, karena dia ketakutan, dia bingung, dia rasanya tidak percaya kenapa aku harus mengalami ini dan sebagainya dan sebagainya. Akibatnya penyakit itu menjadikan tubuhnya semakin kaku, sakit semua. Akhirnya dokter mengatakan sulit sekali untuk kamu dioperasi kalau tubuhmu tegang terus seperti ini. Tensinya nggak bisa turun. Cobalah kamu rileks, serahkan semua kepada Tuhan. Gitu.
Akhirnya bapak itu ya berdoa, dan berdoa. Tetapi ketika dia dipersiapkan untuk masuk ke rumah sakit dan masuk menjalani meja operasi, bukannya semakin pasrah tapi semakin tegang. Karena dia bilang begini, Tuhan, saya sudah doa minta mujizat, kenapa akhirnya saya tetap harus masuk rumah sakit dan menjalani operasi? Apakah Tuhan itu sudah tidak mendengar doa saya? Nah, kejengkelan semacam ini justru memicu ketegangan di dalam tubuhnya. Lalu akhirnya ketika esok hari akan dilakukan operasi, dia sudah ada di rumah sakit, diundanglah seorang pendeta untuk mendoakan. Dan ketika pendeta itu datang, dia mendengar dari dokter bahwa bapak ini sangat tegang dan ketakutan. Lalu pendeta itu berkata begini, dokter, apa boleh saya akan memimpin doa tapi posisi pasiennya akan saya buat duduk? Oh boleh, dokter bilang, itu nanti ranjangnya tinggal diputar. Enggak, saya enggak mau itu, tapi dia harus duduk sendiri. Ya, saya coba untuk membuat dia agak rileks dengan dia mendengarkan apa yang saya minta. Dokter bilang silahkan saja. Akhirnya pendeta itu berkata begini, bapak coba duduk, ya, jangan terlalu bersandar pada bantal, tapi duduk tegak. Lalu bapak itu bilang, saya kan mau operasi, saya butuh istirahat. Coba kamu dengarkan kata-kata saya. Pendeta itu berkata demikian. Ya. Lalu sekarang coba bapak tarik nafas panjang, tahan sebentar, kemudian dilepaskan sedikit. Ya. Beberapa kali terjadi demikian. Lalu pendetanya tanya, gimana rasanya sekarang? Ya, bapak itu mengatakan agak lebih tenang saya, ya, lebih tidak terlalu tegang tubuh saya. Nah, lalu pendeta itu mengatakan demikian juga dengan iman. Ya. Kalau kamu tidak percaya dengan sungguh, tegang terus, rasanya protes terus, marah terus, kecewa terus, kenapa saya harus operasi Tuhan? Maka tubuhmu tidak akan siap untuk menjalani operasi. Cobalah imanmu kamu rilekskan, kamu tenangkan, kamu percaya, kamu pasrah, maka tubuhmu juga ikut ada keseimbangan untuk kamu siap menjalani operasi. Saya akan berdoa, tapi kalau kamu tidak bisa pasrah pada Tuhan, percaya dengan sungguh, maka tidak ada artinya. Lalu bapak itu diam saja, tunduk, dan kemudian pendeta bertanya, mau kamu saya doakan tapi dengan syarat, ya. Bagaimana kamu bisa merilekskan keteganganmu, membuang ketakutanmu dan percaya dengan sungguh. Lalu pendeta itu membacakan firman Tuhan tadi, percayalah kepada Tuhan, percayalah dengan sungguh. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa berkata kepada gunung ini beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, asal tidak bimbang hatinya tapi percaya bahwa apa yang dikatakannya akan terjadi, maka hal itu akan terjadi. Karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan dalam namaku, asal kamu percaya dan betul-betul kamu tidak tegang, tidak kaku, tidak bimbang, maka kamu bisa merasakan mendapatkan apa yang kamu inginkan. Ya. Bapak itu diam dan berkata, saya kayaknya enggak bisa ya Pak Pendeta, karena saya ketakutan terus, saya protes terus. Nah, protesmu itulah yang harus kamu buang. Kamu harus bisa menerima bahwa memang tubuhmu lemah, dalam tubuhmu itu ada sesuatu penyakit. Nah, Tuhan mengutus dokter untuk memeriksa, untuk menyembuhkan. Nah, caranya memang harus operasi. Ya, jadi kamu terima itu, jangan protes, minta mujizat. Mujizat bisa terjadi ketika operasi sedang dilakukan. Ternyata itu bukan apa-apa, ya, bukan masalah yang berbahaya, itu bisa terjadi. Lah, tapi kenapa saya harus operasi? Ada cara Tuhan mengizinkan kamu operasi untuk apa? Untuk kamu belajar percaya. Sebab yang kamu tuntut itu bukan satu kepercayaan. Kamu menuntut Tuhan memberikan mujizat, tapi kamu tidak percaya bahwa Tuhan mampu melakukan mujizat lewat caranya, bukan lewat caramu. Nah, kemudian bapak itu terdiam dan akhirnya menangis. Dia katakan, ya betul, saya memang tegang,
dan tidak bisa percaya. Saya ingin apa yang terjadi pada saya itu sesuai keinginan saya nggak usah operasi. Saya kepengen mujizat itu. Jadi memang betul saya perintah Tuhan. Dan disitulah terjadi ketegangan. Karena bukan iman yang saya majukan, yang saya ajukan kepada Tuhan, tetapi satu protes dalam kemarahan, dalam ketakutan, dan dalam ketegangan. Nah, oleh karena itu pendeta tadi berkata, saya akan berdoa kalau Anda sudah bisa merilekskan tubuhmu, percaya dengan sungguh, maka imanmu juga akan bangkit dengan sungguh. Jadi kerileksan itulah yang akan menopang kamu bisa memahami rancangan Tuhan yang indah. Lalu diajak nyanyi beberapa pujian, akhirnya Bapak itu berkata, ya saya percaya. Apapun yang terjadi, Tuhan tidak meninggalkan saya. Dan dia menangis lagi sambil berkata, Tuhan saya minta ampun. Dari bulan-bulan lalu saya menuntut. Dan ketika dokter akhirnya berkata, tetap operasi, kemarahan saya tidak tertahan. Saya berdoa tapi dalam kejengkelan, dalam kemarahan. Bukan di dalam permohonan, kepasrahan, minta pertolongan Tuhan. Nah, setelah dia mengungkapkan itu, dia katakan sekarang saya lega sekali. Dan apa yang terjadi saya percaya Tuhan tidak meninggalkan saya. Lalu pendeta itu mengajak berdoa, dan selesai pendeta itu berdoa, dia berkata begini, Pak, sekarang Bapak yang berdoa sendiri. Dan Bapak itu dengan perlahan tapi pasti, ya, dengan suara yang masih terisak-isak, dia mencoba memasrahkan dirinya. Dia berkata, Tuhan ampuni saya. Sekarang saya mau belajar percaya. Apa yang Tuhan katakan, kalau saya percaya gunung aja bisa pindah. Kenapa saya tidak percaya bahwa penyakit saya ini bukan apa-apa? Kalaupun harus dioperasi, operasi itu bukan operasi besar seperti yang digambarkan. Tetapi ketika dilakukan operasi kecil saja sudah ketemu penyakitnya. Nah itulah yang saya tidak percaya tadinya. Tapi sekarang saya mau percaya, walaupun itu operasi besar. Walaupun nanti ada penyakit besar, tapi saya percaya Tuhan punya rencana yang indah. Dan kemudian dia dalam doa itu mengaku dosa dan tetap minta pertolongan Tuhan. Sambil menangis dia menyerahkan masa depannya pada pertolongan Tuhan. Selesai berdoa, pendeta mengatakan amin, dan apa yang terjadi? Dokter yang mendampingi, suster yang mendampingi mengatakan, lihat ya, tensimu turun dengan cepat menuju ke arah normal. Kaget semua. Ya, karena ketegangannya sudah dilepas. Dia sudah melepaskan beban yang sangat berat yang mengganjal hatinya. Tubuhnya menjadi rileks. Ya, tubuhnya siap untuk menjalani operasi karena tidak ada lagi ketakutan dan ketegangan. Dan akhirnya dia bisa malam itu tidur dengan baik dan memang besoknya dia operasi. Lalu selesai operasi, dokter menelpon pendetanya dan mengatakan terima kasih Pak Pendeta bahwa ayah saya sudah operasi dengan baik. Jadi ternyata ini bapak dengan anak gitu ya. Anaknya tidak sanggup, tidak mampu membuat bapaknya tenang, tapi akhirnya anaknya bisa menjalankan operasi dengan baik. Tadinya anaknya juga takut, tegang terus gimana ini ya. Nah, ayah saya sudah selesai operasi dan ternyata seperti yang diimaninya mujizat terjadi. Bahwa itu bukan penyakit besar. Bukan penyakit yang menakutkan. Ternyata itu cuma ada sedikit luka yang menjadikan ya ada seperti abses sedikit. Ya. Jadi ada sedikit luka, ya mungkin gesekan-gesekan yang tidak tahu namanya sudah usia begitu ya. Ya ini sudah selesai, sudah beres gitu. Dia tinggal pemulihan. Nah kemudian ketika beberapa hari pendeta itu datang lagi, bapak itu sudah duduk sendiri. Dia katakan betul-betul Tuhan itu menyatakan mujizatnya. Ketika saya rileks, ketika saya percaya, ketika saya tidak tegang, ketika saya pasrah. Saya punya kepercayaan Tuhan itu berkuasa. Tuhan itu baik. Tuhan itu memberi kehidupan yang layak untuk saya terima. Kalaupun saya harus dikatakan menderita sakit berat, saya sudah siap. Tapi nyatanya tidak.
Nah, inilah yang menjadikan operasi juga berhasil. Saya malu di hadapan Tuhan. Bapak itu ya tersenyum, tertawa, tapi nangis lagi sambil mengatakan, saya menyesal karena ketidakpercayaan saya. Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudara, dari peristiwa ini seringkali kita juga mengalami hal yang sama dengan problem yang berbeda. Kita banyak menuntut pada Tuhan, saya mau mujizat terjadi. Mujizat bisa terjadi dan tetap ada. Tapi jangan seperti yang kita inginkan, melainkan biarlah seperti yang Tuhan rancangkan. Karena apa? Karena Tuhan tahu Dia mampu melakukan mujizat, Tuhan bisa melakukan mujizat, tapi jangan diatur. Ya, iman, percaya bahwa Tuhan melakukan yang terbaik untuk umatnya, untuk anak-anak yang dikasihinya. Dan dengan demikian ketika dia bisa pasrah dengan sungguh, tubuhnya menjadi rileks, Bapak ini menjadi rileks, operasi berjalan dengan baik dan cepat pulih. Ya, apapun yang sedang kita hadapi, mari kita belajar untuk berserah, pasrah, bahwa Tuhan itu tetap baik, Tuhan itu tetap tahu. Kita dihadapkan dengan tembok yang tinggi, yang keras, kita tidak bisa memanjat. Kita tidak bisa melakukan apa-apa dengan tembok itu. Tapi kalau kita percaya pada Tuhan, maka kita tetap bisa bersandar pada tembok itu. Dan ngapain bersandar? Dan ketika kita percaya, walaupun saya cuma bisa bersandar, tetapi tubuh ini menjadi tenang, menjadi rileks, dan disitulah pikiran kita juga kemudian dipulihkan, maka tembok tempat kita bersandar itu menjadi penopang tangan Tuhan yang melakukan mujizat. Jangan kita pikirkan mujizat seperti yang kita inginkan. Tuhan bisa melakukan mujizat dengan caranya yang luar biasa, indah dan tidak terpikirkan oleh kita. Jadi marilah kita belajar dari peristiwa apa yang dikatakan Tuhan Yesus. Percayalah. Ya, kalau kamu punya iman, maka kamu akan mendapatkan kekuatan, akan mendapatkan sukacita, kamu akan mendapatkan kerilekskan tubuh, iman yang pasrah, sukacita yang dipulihkan, dan kamu bisa menikmati berkat-berkat Tuhan hari lepas hari. Selamat menikmati berkat Tuhan di dalam kepasrahan dan rileks. Tuhan memberkati firman-Nya. Amin. Mari kembali kita berdoa. Tuhan Yesus, seringkali kami menjadi tegang karena kehidupan yang harus kami jalani. Kami dibingungkan, ditakuti oleh suasana di sekitar kami. Kami tegang karena kami takut di PHK. Kami tegang karena kami takut tidak punya uang. Kami tegang karena kami takut kalah gengsi. Kami takut kalau ada penyakit yang berat dalam tubuh kami. Kami takut dengan kematian. Kami takut dengan berbagai macam hal. Ampuni kurang iman kami ini. Sekarang biarlah kami percaya dengan pasrah, sehingga iman kami juga menopang tubuh kami untuk rileks, sehingga pikiran-pikiran baru yang Tuhan nyatakan bisa kami cerna, bisa kami dapatkan, dan itulah tuntunan Tuhan yang menopang menuntun jalan kehidupan kami hari ini dan hari esok. Kiranya Roh Kudus-Mu berkarya dalam kami. Inilah kerinduan kami dan doa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Sepanjang